pula kalau meminum. Kalau diganti darahnya Muhammad, darahnya Muhammad, saya minum, klek. Seperti Dracula juga nggak? Tidak juga. Nah, beda kan? Kalau sudah saya bilang, kalau bahas Muhammad mendadak berbeda. Standarnya harus ganda. Ya, saya mendengar dulu penjelasan Kakak. Biar Kakak jelaskan juga itu masalah Nabi Isa dan yang salib yang tercipta si Yesus kau tuh di patung itu, di apa itu di tiang jemuran, ya kan? Kau jelas jemuran lagi katanya. Apa jadi bagaimana Kak Ros? Kami membuat jemuran kayak gitu, dia tiangnya baru bisa. Oke. Satu pesan dari saya Kak Ros, ada pesan dari Muhammad bahwa akal wanita itu separuh. Samalah, mulutmu aja pun macam mulut perempuan. Makanya. Baik. Oke, saya mengundang Kak Ros besok datang kembali ya. Setelah saya mendengarkan kamu, mengikuti kamu tuh memang luar biasa. Mantap luar biasa mantap. Oke, Kak Ros, saya sudahi dulu. Besok kita lanjut lagi ya. Nah, orang, ya kan? Oke, besok kita lanjut lagi Kak Ros ya. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ros, muslimah Kak Ros. Muslimah, kalau udah berhijab muslimah. Iya, apa yang mau Kak Ros sampaikan? Sudah lama nonton Edis TV? Kadang-kadang lewat, mampir juga. Kadang-kadang lewat. Oke, apa yang mau Kak Ros bahas nih? Silakan. Siapa aja lah dulu, Edis aja lah. Iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Itu ya masalah lalat di dalam air, ya kan? Kan saya kan ikuti juga, ya kan? Masalah boleh meminum air apa tadi kotoran itu apa namanya? Ya, itu ada asbabnya, ya kan? Edis kita nih sharing aja, kasih pendapat, ya kan? Berbagi, tidak ada yang boleh egois, emosi. Kalau ingin, karena kita ini kan saling berbagi, ya kan? Ya kan, berbagi pendapat, kasih masukan, ya kan. Kita bahas dari yang lalat dulu. Gini dulu, Edis. Gimana? Sama pun tak boleh kita saling menghina, itu tidak boleh, ya kan. Bagaimanapun caranya, kalau kita pun menghina keyakinan seseorang itu, kalau keyakinannya masih kuat untuk agama dia sendiri nggak akan bisa goyang, iya kan? Itu dia kuncinya. Jadi masalah itu tadilah kotoran apa namanya itu? Lalat dulu, satu-satu. Lalat. Kak Ros. Itu dua-dua mengenai itu. Lalat masuk minuman. Iya, itu ada asbabnya, ya kan? Pada zaman dahulu itu, iya kan? Kadang-kadang karena terjadi dulu kan seperti di Palestina, ya kan, dalam keadaan darurat, yang dimakan pun nggak ada, apapun yang mau diminum pun nggak ada. Jadi itu pada masa zaman Rasulullah dulu, ya kan, itu ada asbabnya, lagi terdesak. Bisa tunjukkan dalilnya? Ada asbabul nuzulnya? Loh, tapi kamu kan coba kamu bacalah dulu ya. Saya balikan ya kamera saya ya. Dari awal sampai Z ya. Baik, kita tampilkan. Apakah ada asbabul nuzulnya atau sebab musababnya? Karena kalau saya baca hadis, Muhammad tuh tukang ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir. Baik, lihat ya. Ini hadis. Matan hadis yang menceritakan berkaitan minuman yang dimasuki lalat adalah begini. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tidak ada di sini asbabul nuzulnya. Tiba-tiba saja Muhammad ngomong, apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang daripada kamu, maka rendamlah ia, maksudnya lalat itu, kemudian buanglah. Ini karena salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan di sebelah lagi adalah penawar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang dari kamu, maka rendamlah kesemuanya lalat, kemudian buanglah ia. Ini karena salah satu daripadanya adalah penawar, sebelah lagi adalah penyakit. Nih ya, menurut para ulama, lalat tidak termasuk dalam perkara najis. Ini karena telah ijma ahli ilmu bahwa
setiap yang tidak berdarah atau apabila terjatuh ke dalam minuman atau makanan tidak menjadi najis. Walaupun begitu, terdapat juga sebagian ulama yang mengatakan sebaliknya. Seperti biasa, Muslim itu selalu ada dua jawaban, ya. Ada yang bilang najis, ada yang bilang halal. Babi juga begitu, ada yang bilang najis, ada yang bilang halal. Nah, sekarang saya balikan dulu kamera saya, Kak Ros, ya. Baik. Tadi Kak Ros bilang ada asbabul nuzulnya mengenai sulitnya air dan lain sebagainya. Kenapa Kak Ros berbohong? Baik, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya bahwa karena tidak ada air. Silakan. Dengar dulu, pada masa zaman Rasulullah itu memang sulit. Semuanya. Oke, di mana dalilnya? Masa perang, pada masa orang Quraisy dan para kafir memerangi Rasulullah. Begini Kak Ros, Tapi kamu janganlah emosi Kak Ros. Tidak, tenang. emosi. Nanti hilang lo cantiknya Kak Ros. Kalau marah-marah nanti cantiknya hilang. Diambil Saiton. Baik, gini. Kak Ros, tadi kan Kak Ros bilang bahwasanya karena air langka. Nah, coba tunjukkan dalilnya. Ada asbabnya. Iya, mana? Di mana asbabul wurud dari hadis itu? Edis, dengar dulu. Kita ini belum orang yang fakir untuk membahas Al-Quran dan hadis, ya. Itu yang orang-orang yang fakir itu pada orang-orang yang Imam Syafi'i, Hambali, yang begitu-gitu yang bisa. Kalau gayok kakak Koni pun dek, membahasnya itu tidak paham juga untuk membahasnya itu. Sekedar hanya membaca. Kupikir jawaban tadi yang keluar. Hanya sekedar membaca dirimu, ya Adis, kamu itu kan hanya membaca kan, membaca Al-Quran, arti Al-Quran itu kan, tapi kamu nggak tahu mentafsirkannya, itu dia kuncinya. Makanya ilmu Allah itu tidak sembarangan, apalagi orang-orang di luar Islam tidak sembarangan diberinya kunci. Saya. Oke, bisa gantian Kak Ros? Jadi saya dulu yang bertanya dengan dirimu, kan Kak, saya udah menjelaskan. Saya tanggapi dulu lah Kak Ros, kan belum saya tanggapi. Ya, Oke. Saya dulu, karena lalat sudah saya bahas. Bukan, ya, sebentar, kan? Saya tanggapi dulu ini sedikit saya tanggapi. Habis itu baru kita mau ngangkat tema yang lain, boleh? Baik. Ya, boleh. Saya tadi berpikir Kak Ros menunjukkan dalilnya. Ternyata bukan dalilnya, tetapi ngarangnya. Lalu, sebentar Kak Ros, tadi kan sudah ngomong, gantian boleh? Iya, boleh. Baik. Kemudian Kak Ros mengatakan bahwa kita ini tidak mengerti Al-Quran. Jangan ikut-ikutan saya, Kak Ros saja yang tidak mengerti. Kemudian Kak Ros mengatakan, yang mengerti itu adalah Imam Hambali, Imam Hanafi, katakan dan seterusnya. Waktu saya membaca Al-Quran Kak Ros, tidak ada di dalam Al-Quran tertulis yang mengerti Al-Quran itu adalah Imam Hambali. Yang mengerti Al-Quran itu adalah Imam Hanafi. Tidak ada. Kenapa orang Islam terus-menerus memfitnah Al-Quran? Tiap hari Al-Quran difitnahnya. Kenapa saya memfitnah? Kamu yang sering memfitnah Al-Quran. Di mana Kak Ros bahwa yang paham Al-Quran itu Imam Hambali, tertulis di Quran mana? Jadi udah saya bertanya dulu ya. Kata itu di dalam apa itu Injilmu itu katanya, ya kan? Katanya darah itu bisa membantu untuk mengangkat kalian ke surga. Sementara darah itu najis. Bagi kami Islam itu suci. Kecuali dalam keadaan terdesak. Itu ya kuncinya. Terdesak itu dia asbab namanya. Baik, bisa ditanggapi? Boleh? Baik. Saya rasa Kak Ros juga sama seperti saya, orang Indonesia yang mengerti tentang sejarah negara ini dan pasti pernah mendengar istilah ini. Pernah mendengar istilah bahwa kemerdekaan kita ini dibayar oleh darah para pahlawan kita? Dibayar oleh darah pahlawan. Oh, itu memperjuangkan para pahlawan lah pula memperjuangkan negara Indonesia ini. Pernah mendengar itu bahwa kita setelah merdeka dibayar kemerdekaan kita ini oleh darah dan nyawa para pahlawan kita? Iya. Oke, jadi Anda percaya sekarang bahwa dengan darah kita sekarang selamat bisa hidup sekarang di Indonesia ini?
Oh, berarti kiasannya itu kan di dunia. Berarti Yesusmu dengan untuk memperjuangkanmu untuk begitu juga dengan Yesus. Baik. Baik, saya ajari tentang kekristenan. Bisa dibangkitkan ke akhirat dong. Baik, saya jawab ya dengan paham kekristenan, boleh? Baik. Jadi begini, kita itu di dalam Bible ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tuntutan kepada setiap orang untuk melaksanakannya. Dan hukumannya itu adalah kematian kalau kita tidak melakukannya. Contoh, ya, apa tuntutan hukum Taurat? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukannya. Makanya semua manusia menurut hukum Taurat itu berada di bawah hukuman mati. Karena tidak ada satupun yang melakukannya. Hanya satu orang yang melakukannya, yaitu Yesus. Dan itu Yesus sudah melakukan untuk kami. Makanya kami punya pemahaman seperti itu, bahwa darah Yesus telah membayar kami dari segala tuntutan, segala hukum Taurat itu. Makanya kami adalah umat yang dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi kami umat yang dibayar oleh darah Yesus. Makanya kami selamat, kami diselamatkan oleh karena apa yang diperbuat oleh Yesus kami. Nah, sekarang saya mau tanya hal yang sama tentang darah, boleh? Baik. Di dalam Al-Quran darah halal atau haram untuk dikonsumsi? Najis. Najis atau haram. Tahukah Kakak Ros bahwa darah Muhammad diminum oleh pengikutnya? Kak ada pernah itu, tapi kalau air wudhu dia, dengar dulu. Kalau air wudhu dia selalu ditampung bekas air wudhu gini, di bawah sana menyambut para sahabatnya, menyambut air wudhunya. Itu dia. Karena orang tuh menginginkan hasil dari air wudhunya itu untuk membersihkan lah gitu. Karena cahaya. Oke, mengenai darah Nabi yang diminum belum pernah dengar? Belum, saya pernah dengar. Baik. Saya akan coba putarkan ya mengenai darah Nabi. Bentar ya. Sebentar. Karena banyak muslim yang tidak pernah mendengar ini ya teman-teman ya. Kita putarkan sebentar. Makanya saya heran juga ya. Baik, saya putarkan sebentar ya. Boleh. Ini dari Abdul Somad ya. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Baik. Jadi, kurang lebih ada proses penebusan dosa atau proses pengampunan orang dengan perantaraan darah. Di dalam Kristen sudah saya jelaskan, bahwa di dalam hukum Taurat juga seperti itu, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Karena dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Kesalahan itu harus dibayar dengan nyawa. Nah, kami orang Kristen dibayar kami dengan nyawa, dengan darah. Yaitu Yesus yang melakukannya untuk kami. Nah, sementara dalam agama Islam juga ada. Tetapi bedanya kalau dalam agama Islam, minum darah. Haram disentuh api neraka. Dengan cara diminum, betul? Ya, dengar penjelasan saya. Silakan. Setelah saya mendengar penjelasan Ustadz Abdul Somad tadi ya kan, kenapa? Ya, dengar ya. Yang diminum itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah mukjizat yang diturunkan Allah untuk semua umat. Paham tidak? Dia nabi, utusan. Dengar, jangan dulu itu dipotong. Ya, dia nabi. Nabi itu, iya kan, membantu kita baik dari doa syafaatnya itu membantu kita untuk memasukkan kita ke surga. Doa. Dengan cara minum darahnya. Iya, boleh kalau diminum bagus, berarti bagus. Berarti Dracula, betul? Hah? Dracula, betul?
Bukan Dracula, dia Loh, nabi. gimana? Kalau si Yesus itu Saya kasih contoh, Si Kak Ros. Yesus itu Tenang, Kak Ros, manusia. tenang, Kak Ros. Kak Ros yang cantik, tenang dong. Ya. Biar ku jelaskan. Baik, begini Kak Ros, begini. Kalau ada gelas berisi darah, Ya. darahnya Udin, saya minum. Klek-klek. Berarti saya seperti Dracula, betul? Minum darah, betul? Iyalah Dracula kalau Oke. meminum. Kalau diganti darahnya Muhammad, darahnya Muhammad, saya minum. Klek-klek-klek. Seperti Dracula juga nggak? Tidak juga. Nah, beda kan? Kalau sudah saya bilang, kalau bahas Muhammad mendadak berbeda. Dengar dulu deh saya. Standarnya harus ganda. Ya, saya mendengar dulu penjelasan kakak ini. Biar kakak jelaskan juga itu masalah Nabi Isa. Nabi Isa dan yang salib yang tercipta si Yesus kau tuh di patung itu, di apa itu di tiang jemuran, ya kan? Kau jelas Yang jemuran lagi katanya. Apa jadi Bagaimana Kak Ros? Kami membuat jemuran kayak gitu, dia tiangnya baru bisa. Oke. Baik. Begini Kak Ros, begini. Kalau kalian sering mengatakan itu loh Tuhannya orang Kristen digantung katanya. Begini Kak Ros. Kalau Yesus digantung di tiang salib, kemudian dimakamkan, Yesus bangkit. Yang sampai hari ini masih tergantung itu Tuhannya orang Islam. Dengar dulu. Lu tidak percaya? Itu makanya si Yesus yang disalib tergantung itu jangan kau samakan dengan Rasulullah. Baik. Rasulullah Nabi. Baik. Sekarang begini Kak Ros. Sekarang saya tanya dulu Kak Ros. Itu biar kau tahu. Baik, sekarang saya tanya, Tuhannya siapa yang sampai sedetik ini masih digantung? Dengar dulu. Semua para rasul, ya, semua para nabi tidak Kak Ros, saya punya pertanyaan sederhana Kak Ros. Dengar dulu. Kak Ros, tidak diizinkan Allah dibunuh para Saya mau tanya dulu sekarang pertanyaan sederhana. Tuhannya siapa yang sampai sekarang masih digantung? Cerita saya saya jangan dipotong. Semua para nabi, ya, para nabi utusan Allah, baik Nabi Muhammad, Isa, ya kan, Ibrahim, ya kan, tidak diizinkan Allah umat yang berdosa, ya, para umat yang berdosa membunuh para nabi. Makanya Nabi Isa itu diangkat Allah, ya, digantikan wajah si salib si Yesus yang kalian sembah itu manusia, bukan Nabi Muhammad, itu manusia. Mana ada nabi bisa dibunuh? Logika pakai otak. Mana ada nabi bisa dibunuh? Mana bisa nabi dibunuh, guys? Itu utusan Allah, kekuasaan Allah, tidak bisa dibunuh. Tak ada yang bisa. Jadi yang disalib itu adalah sama dengan dirimu, satu derajat manusia, bukan nabi Isa. Nanti Nabi Isa nanti turun kalau Dajjal sudah keluar, ya guys. Lawan-lawan Dajjal itu adalah iblis yang paling besar adalah Dajjal. Lawan-lawannya nanti diturunkan Allah Nabi Isa, ya. Biar Sudah tahu bisa gantian yang melawan Dajjal. Sudah bisa gantian Kak Ros? Nah, saya menjelaskan. Jadi jangan selamanya kau jadi orang bodoh menyembah sesama dengan sederajat dengan dirimu. Itu sudah bisa gantian? Masa pula darahmu bisa membantu orang ke surga? Dari mana jalannya? Hanya Allah, ya, yang sudah bisa gantian Kak Ros? Yang membuatkan neraka dan dengan surga itu adalah Allah yang Maha Esa, ya guys. Sudah bisa gantian? Bukan siapa, bukan si manusia yang kamu bunuh di palang jemuran itu. Bukan. Sudah bisa gantian? Ya, boleh. Baik. Jadi tadi saya mendengar penjelasan dari Kak Ros. Artinya Allah menggantikan orang yang disalib, wajahnya diserupakan jadi orang lain, ya. Betul? Berarti tertipulah orang-orang, betul? Memang betul lah, sangat tertipu. Makanya siapa yang menipu? Siapa yang menipu? Allah yang menipu kalian. Berarti Allah menipu? Iya, bukan Selamat, Allah Maha Penipu. Allah yang sebentar Kak Ros, tenang Kak Ros, tenang dulu. Kak Ros. Para kafir. Kak Ros tadi kan sudah ngomong. Bolehkah saya gantian Kak Ros? Boleh? Boleh gantian? Boleh. Jadi Allah mengganti orang lain, wajahnya diserupakan, nggak tahu siapa, tiba-tiba diganti ya orangnya. Ya. Berarti ada umat yang tertipu dan penipunya adalah Allah, betul? Bisa aja Allah kun fayakun. Kalau mau berarti Allah menipu, betul? Berarti Allah menipu, betul?
Karena kejahatan. Jangan karenanya dulu, jangan karenanya dulu. Berarti Allah menipu, betul? Kejahatan pada orang kafir yang ingin membunuh Nabi Isa. Kak Ros, tenang dulu Kak Ros. Tenang dulu Kak Kenapa Ros. dia dibunuh? Kenapa Waduh, tujuan Kak Ros. orang? Dengar dulu. Kak Ros, tenang dulu, emosinya tahan. Tarik napas. Hembuskan. Kenapa orang kafir membunuh? Tarik napas dulu Kak Ros, tarik napas. Hembuskan. Dikarenakan Sudah dia tenang? ada mukjizat. Kak Ros, tenang Dianggap dulu Kak orang Ros. Quraisy dia ada ilmu. Paham? Alamak, Kak Ros cantik-cantik kok tukang marah-marah sih Kak Ros. Cobalah dulu jangan marah-marah. Boleh. Baik. Jadi, orang-orang kan hendak membunuh Isa. Lalu Ya. Allah membuat orang lain yang dia tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, wajahnya diganti jadi wajahnya Isa sehingga dialah yang jadi salah sasaran, betul? Iya, betul. Oke, artinya Allah menumbalkan orang lain, betul? Iya, betul. Tak salah lagi. Akibat daripada itu, tertipulah orang-orang Kristen, betul? Disangkain Memang itu iya, Isa, padahal bukan Isa, betul? Iya. Oke, berarti yang menipu orang Kristen siapa? Bukankah Paro menipu orang Kristen? Apa? Alamak, susah aku ikutin logikanya Kak Ros nih. Kejahatan manusia. Baik, mungkin Kak Ros tidak Apa sampai ke tujuan situ. mereka Kemudian yang membunuh kedua, Nabi Isa? masalah Ingin gantung-menggantung Kak Ros. membunuh Nabi Isa. Coba jelaskan Oke. dulu. Nah, Kak Ros, masalah gantung-menggantung. Tadi kan Kak Ros bilang, Tuhannya orang Kristen itu digantung katanya. Begini Kak Ros, kalau sampai sekarang Yesus masih digantung, berarti benar. Kami menyembah yang masih digantung, tapi Yesus naik ke surga. Nah, sekarang saya tanya, yang sampai sekarang Tuhannya masih digantung itu ternyata Tuhannya orang Islam. Nggak percaya? Saya tunjukkan. Sampai sekarang Tuhannya orang Islam masih digantung dan dijemur. Baik. Saya perbesar ya Kak Ros ya. Bacaannya apa ini Kak Ros? Pantasanlah kau tak bisa kau diguyang kau Sebentar kena. Kak Ros, saya tanya dulu, ini Asma. apa? Ini Bukan bacanya apa? Allah, itu Asma. Biar kau Ya, tahu ya. Asma siapa? Asma. Makanya kau baca Iya, itu. Asma siapa Kak Ros? Asma Allah. Asma Allah. itu. Allah Tuhannya nama siapa? Allah. Apa? Tuhannya Asma siapa? Allah. Apa? Allah Tuhannya siapa? Apa? Allah Tuhannya kami lah. Oke, benar tidak ini digantung, dijemur? Itu bukan Allah. Allah itu Kan? Susah lah Kak Ros, Kak Ros. Biar ku kasih kau dulu tauhid. Baik Kak Ros, ini hubungan sudah terlalu malam, sudah larut malam. Saya Jangan harus kau melakukan potong dulu kegiatan dulu saya. Kak Ros. Allah itu tidak mewujudkan Sebenarnya saya dirinya. pengen lanjut terus Jadi, teman-teman, tapi kalau ya begini Allah kita itu, harus dengar dulu, Dek. Kak Ros Jangankan sedikit, dirimu, Kak Ros. jangankan dirimu. Ada pesan Saya dari aja. Muhammad Kak Ros, boleh? Dengar dulu, saya aja Ada kalau pesan dari sempat Muhammad Allah, bahwasanya dengar, kalau sempat akal Allah wanita itu itu mewujudkan separuh, dirinya, Kak aku Ros. tidak mau menyembah dia. Paham kau Gini, tidak? Kak Ros begini. Besok saya undang untuk naik lagi ke sini gimana? Oke, boleh. Baik. Mantap. Baik, karena malam ini saya harus sudah selesai karena ada kegiatan saya. Satu pesan dari saya Kak Ros, ada pesan dari Muhammad bahwa akal wanita itu separuh. Samalah, mulutmu aja pun macam mulut perempuan. Makanya Baik. Oke, saya mengundang Kak Saya Ros setelah- besok datang dengar dulu, kembali ya. Setelah saya mendengarkan kamu, mengikuti kamu tuh memang luar biasa. Mantap ya, luar biasa mantap. Oke, Kak Ros, saya sudahi dulu. Pandaimu Besok kita hanya lanjut lagi untuk ya. memfitnah orang, ya kan? Oke, besok kita lanjut lagi Kak Ros ya. Oke ya, terima Oke, kasih ya. Terima kasih. Saya turunkan dulu Kak Ros. Besok saya tunggu untuk datang kembali Kak Ros. Saya kasih karpet merah besok. Teman-teman mohon maaf sekali teman-teman. Ya inilah karena saya harus antar dulu ya. Saya ada yang mau saya antar. Jadi mohon maaf lagi seru-serunya aduh berhenti. Teman-teman jangan lupa ya. Teman-teman jangan lupa bagi Iya.